Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami akan mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Dan Allah Roh Kudus mengurapi kami satu persatu, urapi hamba-Mu juga. Biar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu menjadi berkat, menumbuhkan iman percaya bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sudah kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Jika Bapak Ibu saudara telah menemukannya, saya akan membacakannya. Bapak Ibu saudara untuk menyimaknya. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Amin. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu iman dan sikap hati saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam situasi sulit ini kita harus mempunyai iman dan sikap hati yang benar yang membuat Yesus merasa heran seperti perwira di Kapernaum. Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 di sini dikatakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Itu pun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Yesus merasa heran akan iman percaya daripada perwira Kapernaum ini. Begitu luar biasa saudara. Saudara, seringkali ada alasan-alasan yang kita lihat dan kita dengar yang membuat kita juga heran. Apa alasan seorang menjadi heran? Yang pertama saudara, biasanya kita menjadi heran
ketika melihat seseorang yang kita pikir dewasa rohani, tetapi ternyata apa yang ditunjukkan adalah perilaku anak-anak. Contoh, ketika menghadapi masalah dalam kehidupan ini, menjadi takut, khawatir, panik, bahkan kadang bisa putus asa. Yang kedua, keheranan kita didasarkan atas kekaguman pada seseorang. Misalnya, ketika seseorang sedang berada di dalam masalah dan tekanan, namun ia tetap menunjukkan sikap tenang, ada sukacita, damai sejahtera, dan penuh keyakinan bahwa ia sanggup untuk melewati semua itu bersama Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, selama Tuhan Yesus di dunia ini, ia banyak kali menjadi heran ketika menjumpai orang-orang di sekitarnya. Yesus heran saat melihat orang yang tidak mempercayainya, meskipun ia telah banyak melakukan tanda-tanda ajaib. Namun Yesus juga heran karena mengagumi iman dan sikap perwira di Kapernaum. Iman itulah yang akhirnya menghasilkan mukjizat kesembuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pembacaan kita di dalam Lukas pasal 7 1 sampai 10 ini, saudara, kita melihat Yesus heran akan iman dan percaya daripada perwira Kapernaum ini. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya atau kita dapat memiliki iman seperti perwira ini dan membuat Tuhan heran atau kagum? Saudara, ada beberapa hal yang kita akan pelajari di dalam pembacaan kita tadi ini. Yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, miliki iman dan sikap hati yang mengasihi dan menghargai, seperti apa yang dilakukan oleh perwira Kapernaum ini kepada hambanya. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Sudah kasih dalam Tuhan, pada umumnya seorang hamba itu adalah seorang pekerja, dan perwira ini sebetulnya seorang tuan. Tapi sudah kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa perwira ini, walaupun dia mempunyai satu jabatan yang tinggi, mempunyai kedudukan yang tinggi, dan dia mempunyai satu kedudukan yang harus dihargai, saudara, tapi dia mempunyai hati yang sungguh-sungguh mengasihi kepada hambanya, dan juga dia menghargainya, saudara. Saudara, kita lihat sekarang kehidupan manusia di saat-saat sekarang di akhir zaman, apalagi di masa-masa sukar, saudara, kasih mereka sudah tawar akibat dari semakin meningkatnya dosa di dunia ini. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita baca di dalam Alkitab kita di Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sudah kasih dalam Tuhan, ini adalah satu tanda-tanda zaman bahwa manusia adalah manusia yang sekarang bertambah banyak memberontak kepada Allah. Seperti juga di dalam tengah keluarga, saudara kasih dalam Tuhan, kadangkala anak memberontak kepada orang tua, murid memberontak kepada guru, bawahan memberontak kepada atasan, dan sebagainya, saudara. Ini adalah akibat daripada satu pemberontakan, yaitu dosa pemberontakan, saudara, yang membuat kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, saudara. Dan ini nyata yang terjadi di akhir-akhir zaman ini, di hari-hari terakhir. Juga sudah kasih dalam Tuhan, kita melihat juga manusia sekarang kurang menghargai sesamanya, karena hidup mementingkan diri sendiri atau kelompok, dengan kata lain egois, saudara. Ini dapat kita lihat dan kita alami sekarang terjadi di sekitar kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga, maupun sudah kasih dalam Tuhan di gereja tempat kita beribadah, saudara. Kadangkala satu dengan yang lain mereka tidak mau saling menghargai,
tapi mereka mementingkan kelompok-kelompok mereka sendiri. Sudah kasih dalam Tuhan, tetapi sebagai murid-murid Kristus, kita harus peduli kepada orang-orang yang tertindas dan yang miskin, saudara. Itu seperti kehidupan pada zaman rasul-rasul, saudara. Ketika rasul-rasul walaupun dalam mengabarkan Injil dalam tekanan yang begitu luar biasa, mereka tetap tidak lupa untuk saling mendukung dan saling memelihara untuk kebutuhan masing-masing, saudara. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa kehidupan pada zaman rasul-rasul, walaupun mereka hidup di dalam tekanan karena memberitakan Injil dan sebagainya, tetapi mereka ada satu kesatuan bersama-sama untuk beribadah bersama, menanggung bersama, dan juga segala keperluan mereka saling membagi, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, juga saudara lihat di saat-saat ini, saudara, kita melihat bahwa di seluruh dunia lagi mengalami dengan segala sakit penyakit dari virus corona ini, sehingga krisis ekonomi kelihatannya terus ini akan melanda dunia, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mempunyai sikap hati yang mengasihi dan juga saling menghargai, saudara. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat memiliki iman seperti perwira ini dan membuat Tuhan heran atau kagum. Yang kedua adalah miliki iman dan sikap hati untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Seperti hamba dari perwira ini, saudara. Saudara, hamba dari perwira ini jelas dikatakan hamba. Sebetulnya saudara kasih dalam Tuhan, seorang hamba bekerja paling bayarnya berapa, saudara? Tapi hatinya penuh kerinduan dan penuh kasih yang dia akan membantu untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Dan jelas di sini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul yang ke-7 ayat yang ke-5b, di sini dikatakan bahwa ia layak engkau, sebab ia mengasihi kita, bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara boleh lihat bahwa seorang hamba, berapa sih penghasilannya, saudara? Tapi dia mempunyai hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga pekerjaan Tuhan, sehingga dia mau rela untuk berkorban dan mau memberi untuk pembangunan rumah ibadat pada saat itu, saudara. Saudara, ini adalah satu motivasi tujuan hidup yang dilakukan seorang hamba yang sungguh-sungguh beriman dan percaya dan penuh kasih kepada Tuhan, saudara. Saudara, dia rela mau berkorban, memberi untuk pekerjaan Tuhan, yaitu pembangunan rumah Tuhan, yaitu mau berkorban waktu, tenaga, harta, pikiran maupun perasaan, saudara. Demikian juga saudara dan saya, saudara. Kita di hari-hari ini memang kita melihat bahwa situasi keadaan ekonomi yang sungguh-sungguh sangat tidak menjanjikan atau sangat sulit. Tetapi sebagai orang yang beriman, saudara, kita sungguh-sungguh percaya, dan sebagai orang yang penuh kasih, kita mau belajar daripada hamba, dari perwira di Kapernaum ini. Dia mau memberi
Sudah kasih dalam Tuhan. Juga di zaman rasul-rasul, juga di dalam zaman para Rasul Paulus itu sudah di 1 Korintus pasal 8 ayat 2 dan 3 tentang sidang jemaat Makedonia pada saat itu. Dikatakan mereka sangat miskin, saudara, waktu itu. Karena apa? Di dalam 2 Korintus pasal 8, 2 Korintus pasal 8, saudara. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara lihat, pada zaman Rasul Paulus melayani sidang jemaat di Korintus itu, mereka di Makedonia ini, mereka sangat miskin. Mereka di dalam tekanan, mereka dalam segala kesulitan. Tapi mereka tetap mempunyai hati cinta akan pekerjaan Tuhan. Dan mereka mau mengumpulkan apa yang mereka bisa kumpulkan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan, saudara dan saya sebagai sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita juga mau belajar demikian. Walaupun hari-hari ini kita hidup di masa-masa yang begitu sulit, kita juga mau mempunyai hati yang rindu, sungguh-sungguh mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dalam hal apa saja, saudara. Bukan hanya dana, mungkin pikiran, mungkin tenaga, mungkin segala kemampuan apa yang kita bisa. Dengan kata-kata hikmat orang yang membutuhkan, kita bisa memberi, saudara. Dan itulah yang Tuhan mau, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh membuat Tuhan menjadi heran, saudara. Dan yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, milikilah iman dan sikap hati yang percaya kepada firman Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara dan saya, kita adalah hidup karena firman Allah. Karena di Injil Matius dikatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh mempunyai iman percaya yang teguh di dalam Tuhan. Percaya sungguh-sungguh akan janji Tuhan, walaupun menghadapi situasi yang sulit, yang genting bagaimanapun juga. Seperti perwira ini, saudara, perwira Kapernaum ini, hambanya yang sakit, dia merasa peduli, merasa belas kasihan, dan dia merasa begitu sangat mengasihi dia, dan dia mau supaya hamba ini sembuh. Dan dia tidak ragu-ragu ketika dia tahu bahwa Yesus adalah tabib di atas 10 tabib yang sanggup untuk menyembuhkan orang. Dan dia berusaha untuk mengundang Yesus datang. Tetapi ketika dia tahu siapa Yesus sesungguhnya, dan dia tahu siapa dirinya sesungguhnya, memang secara manusia dia adalah satu orang pejabat yang punya kedudukan. Tapi di hadapan Allah dia tahu dia adalah manusia biasa, tidak ada apa-apanya. Karena Yesus adalah Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa. Maka dia katakan bahwa dia tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Tapi imannya begitu luar biasa. Dia katakan, engkau katakan satu kata saja, saudara, dan hambaku akan sembuh. Saudara, ini adalah satu iman yang luar biasa. Inilah, saudara, yang Tuhan mau saudara dan saya juga ketika menghadapi masa-masa sulit, masalah apapun juga, baik masalah di dalam rumah tangga, baik masalah di pekerjaan, keuangan, maupun sakit penyakit, maupun keadaan situasi kondisi sekarang, saudara, tapi kita tetap beriman kepada Tuhan, saudara, bahwa sudah kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara yang kadangkala bagi manusia mustahil, dan bagi Allah tiada barang mustahil, juga bagi kita orang yang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara, kita harus belajar supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang memiliki iman, dan dengan iman, dengan tindakan yang begitu luar biasa, kita membuat Tuhan melihat
dan dia merasa heran, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bila kita tetap mempercayai Tuhan, apapun kondisi kita, mari saudara kasih dalam Tuhan, kita masing-masing mau memeriksa hidup kita, apakah iman dan sikap hati kita menimbulkan keheranan positif di hadapan Allah, yaitu yang iman yang berkenan kepada Allah, iman yang mendatangkan mujizat, sehingga Tuhan Yesus melihat dan dia merasa heran. Sudah kasih dalam Tuhan, kesimpulannya, ketika kita, saudara dan saya, menghadapi masalah hidup, bila kita tetap mengasihi Tuhan dan sesama dengan memiliki iman yang teguh dan tetap percaya akan janji firman Tuhan. Karena firman Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin, asal kita sungguh-sungguh beriman percaya yang teguh, saudara. Sudah kasih dalam Tuhan, biar sedikit renungan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menumbuhkan iman percaya saudara dan saya semua. Walaupun pada saat ini kita semua tidak bisa berkumpul beribadah di gereja untuk sementara waktu, karena ada masalah soal virus corona yang menyebar ini, sehingga pemerintah menganjurkan supaya kita jangan berkumpul dulu, tapi beribadah di rumah tangga masing-masing, saudara. Dan itu adalah tujuan yang baik untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, terlebih bagi negara dan bangsa, saudara. Bila saudara dan saya sebagai orang beriman, kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, juga kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia ini. Terima kasih dalam Tuhan, bila saudara dan saya, kita sungguh-sungguh mempunyai iman dan sikap hati yang benar, yang sanggup untuk melakukan segala hal, membuat Tuhan kita Yesus Kristus merasa heran. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, biar menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar itu menjadi bagian bagi kami semua, menumbuhkan iman percaya kami itu menjadi seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan, yang membuat Tuhan menjadi heran karena segala tindakan kita, iman percaya kita, saudara. Walaupun di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, saudara, berkati seluruh sidang jemaat yang hadir pada siang hari ini, saudara. Tuhan pakai mereka, biar mereka semua diingatkan, mereka diberi kepercayaan untuk bersekutu, mengadakan mesbah keluarga di keluarga masing-masing, memuji, menyembah, membaca firman Tuhan, supaya mereka lebih mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama berkumpul untuk beribadah di gereja, tapi kita harus tetap bersama-sama keluarga, di tengah-tengah keluarga kita berkumpul beribadah bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, supaya iman percaya kita makin teguh, makin dikuatkan, saudara. Dan juga saudara kasih dalam Tuhan, hamba berdoa, Tuhan Engkau tetap menjaga, memelihara seluruh sidang jemaat Rahmat Tarempa di tempat ini. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pendidikan anak mereka, terlebih rohani mereka, ya Bapa, biar mereka lebih lagi mengenal Engkau sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk melakukan segala perkara, apapun kesulitan yang kami hadapi. Allah Roh Kudus yang senantiasa mengajar, mendidik kami, memberi kami iman percaya yang sungguh di dalam Engkau, dan memampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan segala kebenaran menurut kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih anugerah dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Hingga saat ini kami ada sebagaimana ada, kesehatan kekuatan Tuhan berikan pada kami semua. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan penuh mengucap syukur. Terimalah berkat kasih Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan penuh ucap syukur. Yang menerima berkat bersama-sama kita katakan, amin.